Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Farah Mumtaz yang akan bersama Anda dalam talk show Adikarya Parlemen. Kali ini pemirsa kita akan berbincang dengan kedua narasumber saya. Langsung saja saya akan memperkenalkan. Yang pertama, beliau adalah Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Yunandar Eka Perwira. Selamat malam Bapak, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu Mbak Farhat dan teman-teman di Bandung TV dan juga pemirsa semua, semoga sehat selalu dan kita harus tetap waspada selama masa pandemik sekarang yang justru sedang naik lagi ini. Benar-benar Pak, sehat juga ya Pak ya. Dan yang kedua ada narasumber saya juga, ini Bang Johnson Lee selaku sebagai praktisi dari teknologi digital. Selamat malam. Ya, selamat malam Bandung TV dan tim. Ya, saya sangat senang bisa hadir di sini untuk berbicara terkait kripto dan NFT. Oke, ini terkait dengan kripto dan NFT ini sebenarnya masih hal yang baru untuk kita masyarakat Indonesia. Yang tentu saja kalau bisa kripto udah mulai terdengar dari akhir tahun 2020. Lalu gongnya adalah anak muda yang mendapatkan 1,5 triliun ya Pak ya. Hanya karena menjual foto-foto. Ini terkait dengan NFT. Ini sebenarnya untuk saya yang orang awam, juga mungkin banyak masyarakat Bandung TV, pemirsa Bandung TV yang memang ini sebenarnya apa sih? Jual foto 5 tahun secara betul-betul tiap hari dia selfie bisa kejual 1,5 triliun. Triliun atau miliar ya Pak ya? Miliar kayaknya. Miliar ya, miliar. Ini kan fantastis gitu ya Pak, dengan harga segitu hanya karena selfie. Mungkin langsung saya ke Bang Johnson Lee ini terkait dengan ekonomi digital saat ini. Sebentar ya Pak ya, kita tahan dulu Pak Yunandar. Langsung saya ke Bang Johnson Lee terlebih dahulu. Ini kan Johnson ini bekerja sebagai engineer yang mengembangkan Ewan ya, yang di salah satu perusahaan startup dan sudah ikut berinvestasi di kripto sejak tahun 2017 yang lalu. Nah, sebenarnya kripto dan NFT ini apa? Apakah memang mereka beda-bedakah gitu atau seperti apa sih, atau memang berkaitan terkait dengan kripto dan juga NFT? Iya, kalau saya secara pribadi itu lebih senang melihat kripto dan NFT itu sebagai satu teknologi gitu. Oke. Jadi sebenarnya dengan adanya kripto dan NFT itu memungkinkan kita untuk punya hak milik atas aset digital gitu. Aset digital. Aset digital kata kuncinya di sana. Kepemilikan terhadap aset digital. Nah, aset digital ini bisa banyak, bisa bentuknya seperti mata uang digital seperti Bitcoin, Ethereum gitu. Terus bisa juga foto, bisa musik, bisa film, bisa karakter game dan banyak. Dan banyak sekali, batasannya hampir kita susah gitu melihatnya. Jadi dalam artian kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya masyarakat tahunya kripto adalah terkait dengan saham, itu bukan hanya itu aja ya? Bukan hanya itu aja. Ini kita punya satu teknologi yang memungkinkan kita itu punya kepemilikan terhadap aset digital gitu. Dan itu bisa berbentuk apapun. Aset digital itu bisa berbentuk apapun. Bisa seperti tanah digital yang yang ada di media sekarang, kayak misalkan ada tanah digital yang dijual sebesar 1 miliar gitu. Terus karakter game, terus juga ada karya seni digital tentunya, terus juga bisa musik, film dan sebagainya. Hanya kreativitas kita yang membatasinya gitu. Karakter game itu dalam artian ya memang original kan, maksudnya bukan seperti yang kita ketahui misalnya buatan Marvel atau kayak gitu-gitu. Karena itu jatuhnya ilegal atau memang dibolehkan? Iya, itu tergantung Marvelnya gitu. Kalau misalkan Marvelnya ingin aset mereka dijadikan NFT, itu bisa. Tapi memang kebanyakan yang bereksperimen atau membangun bisnis di NFT ini kebanyakan startup kecil gitu, atau pemuda-pemuda atau anak-anak muda yang sangat kreatif yang mau mencoba dan bereksperimen melihat sampai mana NFT ini bisa membawa mereka. Wow, oke. Ini berarti agak-agak sedikit rancu ya, batasannya agak-agak sedikit rancu karena memang itu di luar nalar kadang-kadang. Nah, kalau Pak Yunandar sendiri melihatnya gimana Pak? Untuk yang anak-anak milenial dengan segala macam eksperimennya mereka bisa mengeksplor gitu ya Pak. Tapi kan di satu sisi
ini kita melihatnya masih rancu, Pak. Ini bener nggak sih dunia seperti ini? Karena yang untuk misalnya masyarakat tahu ya, uang itu yang dipegang, yang dilihat ya bisa diperjualbelikan kan seperti itu kan. Nah, Pak Yunanto melihatnya seperti apa nih? Jadi uang itu harus yang diterawang dan ini ya. Jadi sebenarnya kita ya, juga konsep tentang uang itu juga agak bias ya, karena pertama kali uang diciptakan itu dia adalah satu surat berharga yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan, oleh pemerintah suatu negara, yang kemudian dijamin oleh cadangan emas begitu. Ini awal-awalnya begitu konsepnya. Jadi setiap uang dikeluarkan ada emas yang disimpan di bank sentral. Artinya apa? Artinya uang itu adalah senilai emas. Nah, tapi kemudian berubah. Pada akhirnya negara-negara yang tergabung dalam kesepakatan dunia tentang uang itu kemudian tidak melaksanakan itu. Jadi zaman sekarang itu uang itu bukan berupa bernilai emas, tidak lagi. Itu hanya sebuah surat begitu berharga ya yang dikeluarkan oleh pemerintah yang kemudian dijamin. Jadi seakan-akan dijamin, bukan dijamin betulan karena tidak ada emasnya di sana. Dan kemudian masyarakat percaya untuk menggunakan itu sebagai alat transaksi begitu. Jadi kalau kita lihat itu uang $100 misalnya gitu ya. Itu kan kalau kita beli itu senilai mungkin sekarang 1,5 juta. Padahal nilai produksinya itu hanya sekitar 4 sen dolar saja. Jadi bayangkan betapa untungnya itu negara Amerika ketika dia mengeluarkan uang dolar baru kemudian dibeli oleh orang Indonesia begitu, kita harus mengeluarkan 1,5 juta rupiah padahal nilainya hanya 4 sen dolar ketika dia dicetak itu. Nah, ini sebenarnya logika yang sama ketika ada uang digital itu sama persis. Orang itu membeli aset uang digital itu karena satu kepercayaan. Ada penjamin di sana yang menyatakan bahwa ini bisa digunakan untuk bertransaksi. Itu menurut pandangan saya ya, bisa jadi salah nih. Nanti Bang Yusron menyampaikan lebih detail. Nah, kemudian apa yang kemudian dijadikan sebagai jaminan itu? Ya tentu saja kesepakatan bersama. Dan sekarang teknologinya memang sangat menjamin untuk itu, begitu kan? Ada namanya blockchain begitu, teknologi blockchain yang digunakan oleh Bitcoin ini. Itu bisa kemudian memastikan bahwa uang digital itu bisa diterima oleh semua orang di seluruh dunia pada waktu yang sama dengan nilai yang sama. Nah, itulah kemudian memudahkan uang digital itu sekarang menjadi lebih umum begitu, lebih bisa ditransaksikan. Bahkan suatu saat ini bisa jadi akan menjadi mata uang kita bersama. Nah, ini yang kemudian harusnya negara paham. Apakah kemudian kita akan mengeluarkan mata uang digital sendiri, cryptocurrency sendiri begitu ya, atau memang kita akan ikut sebagai bagian dari cryptocurrency yang sudah ada seperti tadi Ethereum, Bitcoin dan sebagainya. Negara sudah ada nih sekarang, saya kira kalau tidak salah El Salvador itu menjadikan cryptocurrency sebagai mata uangnya gitu. Tapi kan kalau bisa tidak salah juga itu akhirnya salah perhitungan ya Pak. Akhirnya mereka menjadi krisis ekonomi. Ya itu bisa jadi kalau seperti itu. Artinya apa? Artinya ini sesuatu fenomena di zaman ekonomi digital ini bahwa sebuah negara pun sebenarnya sudah ada yang mau melakukan itu, mengambil resiko itu. Bisa jadi dia sukses, bisa jadi tidak. Negara-negara maju seperti Amerika begitu, dia sudah memulai penggunaan Bitcoin, tentu saja untuk transaksi. Bagaimana masyarakatnya itu, misalnya tadi kalau misalnya penjualan tanah ya, itu awal-awal tahun 2000-an itu sudah terjadi. Ada game waktu itu di awal tahun 2000-an yang kemudian di dalamnya melakukan transaksi untuk jual beli pulau begitu. Pulau di dalam game sudah ada. Jadi bukan hanya sekarang ini saja, dulu juga sudah dilakukan hal seperti itu. Dan itu dilakukan menggunakan mata uang yang memang diterima di dunia game digital. Kan di game digital mata uangnya bukan rupiah, bukan dolar begitu kan. Iya. Nah, masalahnya Pak, untuk saat ini bisakah gitu, sudah siapkah masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat Pak, menerima itu semua? Apa yang bisa kita ambil dalam situasi dan kondisi seperti ini Pak, untuk benar-benar akhirnya sudah bisakah diimplementasikan dalam kehidupan nyata gitu, khususnya yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat? Ya, kalau saya yakin investasi awalnya sebelum kita berinvestasi di cryptocurrency itu adalah investasi tentang pemahaman, edukasinya begitu. Jadi bagaimana edukasi tentang cryptocurrency itu masuk ke dalam dunia pendidikan, masuk ke dalam regulasi, itu harus disiapkan dari sekarang.
Jadi ketika itu pun berlaku suatu saat, tadi seperti uang. Dulu awal-awal uang, penggunaan uang kan tidak dikenal, orang semua barter. Dan kemudian dikenalkanlah uang kepada perekonomian dunia begitu. Dan kemudian ada yang terlambat, ada yang bisa cepat beradaptasi begitu kan. Ada yang bahkan kemudian memanfaatkan uang untuk hal-hal yang lebih lanjut lagi seperti transaksi valuta asing dan sebagainya. Nah ini juga sama menurut saya. Hanya nanti peralihannya, bagaimana masyarakat di Indonesia atau di Jawa Barat itu bisa beradaptasi ya tergantung kesiapan pemerintah untuk mengedukasi ini. Saya kira kalau anak-anak muda seperti Mas Johnson ini ya mudah saja ya beradaptasinya, apalagi terbiasa misalnya memanfaatkan teknologi-teknologi yang berkaitan dengan digital, baik itu games misalnya ataupun transaksi Bitcoin dan lain sebagainya. Nah, ini kan yang jadi pertanyaan, sudah sejauh manakah dukungan pemerintah terhadap dunia ekonomi digital ya Pak ya. Namun sebelum Bapak jawab, saya pengen tanya dulu nih ke Bang Johnson. Melihat masyarakat saat ini, sudah siapkah masyarakat Indonesia, Bang, khususnya Jawa Barat untuk ikut andil nih dalam ekonomi digital seperti saat ini? Kalau melihatnya seperti apa, Bang? Iya, saya melihat ini sebenarnya suatu ekonomi yang semua orang bisa ikut gitu. Cuman memang edukasinya belum begitu kuat. Di sini peran pemerintah bisa sangat besar sekali untuk bisa membantu masyarakat untuk bisa memahami dulu terkait teknologi ini. Dan biasanya yang sudah berkecimpung itu adalah orang-orang yang mau belajar sendiri gitu, yang mencari tahu di artikel-artikel di luar sana, website-website di luar sana. Dan contohnya itu di Gozali, saya bisa melihat Gozali ini orang yang senang membaca dan dia tahu karakter dari NFT kripto itu di luar itu gimana, dan dia play the game really well gitu. Dan kelihatan proyeknya bisa dibilang cukup sukses. Dan kita bisa dibilang bangga, itu menjadi salah satu contoh bagus untuk anak-anak muda lainnya untuk bisa bereksperimen dan coba membangun bisnis di sini gitu. Karena saya melihat ini the next digital revolution itu akan ada di sini gitu. Tapi ini seperti apa sih konsep mereka penjualannya? Ini kan foto selfie tiap hari gitu kan, selama hampir bertahun-tahun gitu kan ya. Nah, ini konsep penjualannya mereka seperti apa sehingga dia bisa menghasilkan uang 1,5 M? Iya, kalau kasus Gozali memang agak sedikit spekulatif, tapi yang saya lihat kenapa Gozali sukses dibandingkan yang lain, sebenarnya ada juga yang lain gitu yang juga berusaha untuk masuk ke NFT, tapi Gozali yang sukses gitu. Kalau kita lihat di situ, Gozali itu foto dari tahun 2017 sampai 2019 ya, kalau saya nggak salah gitu. Nah, di sana ada effort gitu. Effort yang nggak mudah sebenarnya untuk dilakukan kan ya. Benar. Dan mungkin originalitasnya juga memang bisa diperhitungkan juga ya. Iya, itu yang pertama, originalitas dan juga kreativitasnya Gozali juga gitu. Proyeknya Gozali itu untuk pertama kali di dunia kalau saya lihat. Gitu. Jadi benar-benar Gozali yang pertama melakukan itu di dunia, dan pasar melihat originalitas itu dan pasar menghargai gitu. Ini kan kita kalau bisa kita dunia NFT kripto ini kan jadi memang bukan dunia yang memang, jadi ada dunia di dalam dunia gitu ya Pak ya. Bisa dikatakan seperti itu nggak sih? Jadi mempunyai perekonomian sendiri, bahkan yang seperti mungkin beberapa waktu lalu kita sempat diskusi juga Pak Yunandar yang terkait dengan metaverse ya, metaverse ini. Bahkan ada rapper di Amerika yang memang mau punya juga nih seperti kayak gini, kayak Snapdog gitu kan, juga mau punya Snapdog Land gitu kan. Jadi mempunyai nah ini metaverse ini seperti apa Pak? Emang dunia yang memang 3 dimensi yang bahkan kita tidak bisa melihatnya gitu, atau seperti apa? Tapi di dalamnya ini perekonomian kayaknya maju sekali gitu loh. Ya, kalau menurut saya ya, ini pasti Mas Johnson lebih paham lah soal metaverse ini. Walaupun belum ada ya, sampai hari ini kan belum ada. Yang kita miliki sekarang per hari ini adalah teknologi VR. Teknologi VR itu yang nanti akan digunakan sebagai tahap awal untuk kemudian bisa menikmati metaverse secara lebih maksimal begitu. Nah, kaitan dengan NFT menurut saya, suatu saat itu NFT itu adalah materi untuk di metaverse begitu. Karena dia kan materi digital. Jadi bayangkan kita membeli sebuah rumah di metaverse misalnya, kita kan butuh isinya.
Nah, selain misalnya ada kursi, ada meja, juga ada misalnya kita pengen punya lukisan orang Indonesia yang unik, maka kita beli tuh NFT-nya Gojali, begitu kita tempel di dindingnya, begitu kan? Nah, itulah kemudian dunia nyata yang maya itu, begitu. Jadi kenapa dunia nyata? Karena memang kemudian indera kita tidak hanya mata, tapi juga telinga, bahkan penciuman, bahkan peraba, itu semuanya terkonek ke dalam di internet ini. Bahkan kita bukan melihat, tetapi kita di dalamnya. Nah, NFT itulah kemudian akan berkembang di sana ketika misalnya transaksinya dilakukan, memang juga dilakukan di metaverse ini, dan berkaitan erat dengan kebutuhan orang ketika menjadi pelaku atau player di dalam metaverse. Bahkan metaverse ini bukan games. Metaverse ini adalah dunia real nantinya. Ketika kita ingin, kalau sekarang mah Zoom meeting begini kayak gini, nanti kita masuk ke dalam metaverse-nya Bandung TV gitu. Kita berbicara sebagai orang yang hadir di ruangan Bandung TV, di studio Bandung TV, tapi sebenarnya lagi baringan di rumah atau lagi masih di rumah kita, bahkan belum mandi misalnya. Tapi semua orang menyaksikan metaverse-nya Bandung TV ini suatu saat nanti. Saya kira seperti itu kira-kira. Oke, nah kalau misalnya saya balik lagi ke Bang Johnson Lee, ini kalau misalnya terkait dengan tadi kan Gozali kan selfie-nya dia ya, sebenarnya tadi kita juga sempat mungkin bisa diperlihatkan juga punya ini nggak sih Bang, VT-VT tentang apa aja yang bisa dijual nantinya di NFT ini? Oh ya, saya bisa share screen, tapi ini saya belum bisa share screen ya. Mungkin saya cerita dikit aja terkait beberapa contoh NFT yang sukses gitu. Balik lagi seperti yang saya sebelumnya jelaskan, kalau NFT ini nggak ada batasannya, tapi kita udah bisa melihat contoh-contoh yang sukses. Contohnya yang pertama adalah karya seni. Jadi Beeple itu ada salah satu graphic designer yang membuat beberapa karya seni digital yang bisa dijual sampai miliaran rupiah. Itu ada satu contoh yang sukses di karya seni gitu. Terus juga ada beberapa artis global gitu seperti RAC, terus kolaborasi dengan 2 artis lainnya membuat suatu musik yang dijual langsung kepada fans mereka gitu. Musik ini dijual dalam bentuk NFT. Biasanya kalau di industri musik itu harus lewat perusahaan rekaman. Iya, benar. Major label. Iya. Record label atau lewat Spotify gitu. Kalau sekarang dimungkinkan sekali suatu karya seni ataupun musik itu dijual langsung sama fansnya. Gitu. Itu yang sangat menarik sebenarnya. Terus saya juga ketemu satu project yang dia ingin membuat suatu film yang menceritakan sejarah dibangunnya Ethereum sampai hingga sukses seperti sekarang gitu. Nah itu projectnya itu menjual NFT. Hasil jualan NFT itu dikumpul sebagai modal untuk membangun filmnya. Nah nanti orang yang membeli NFT-nya itu punya kepemilikan terhadap film tersebut. Jadi kalau misalkan film tersebut menghasilkan keuntungan, itu akan dibagi kepada orang yang memegang NFT-nya. Wow. Jadi konsep kepemilikannya udah mulai kerasa di sini. Oke. Jadi memang sudah mungkin di saat orang sudah mulai banyak juga gitu melirik dunia digital, ekonomi digital ini sudah mulai banyak juga ya mungkin barang-barang yang bisa dijual bahkan di luar batas nalar kita. Nah, saya ke Pak Yunandar ini untuk kesiapan kalau misalnya terkait dengan dunia ekonomi digital ini Pak, apa sih dengan kekuatan Jawa Barat saat ini? Memang anak mudanya kita tahu sendiri ya Pak ya, banyak sekali kreativitas yang memang bisa diciptakan oleh anak-anak milenial Jawa Barat. Bapak melihatnya seperti apa Pak ke depannya? Apa yang bisa mungkin dijual untuk dari anak-anak Jawa Barat ini? Ya sebenarnya kalau masalah UMKM ikut-ikutan dijual gitu Pak, barang dagangannya. Ya, sebenarnya mungkin suatu saat kita akan menemukan UMKM NFT begitu. Itu bisa jadi akan terjadi seperti itu. Yang sekarang juga yang memulai kan startup ya. Startup yang kemudian bisa memahami sebenarnya bisnisnya seperti apa. Mereka masuk ke dalam marketplace OpenSea, kemudian melihat produk apa yang bisa dijual di sana, kemudian menciptakan begitu. Itu menurut saya edukasi yang dilakukan tadi kalau Mas Johnson bilang ya mandiri begitu, karena bukan dari pendidikan di sekolah begitu. Nah masalahnya adalah
ketika kreativitas itu juga menemukan batasnya karena medianya yang berubah, padahal kreativitas tidak pernah terbatas, tidak pernah ada batasnya. Setiap orang terlahir kreatif begitu ya, tapi kemudian orang terbatas oleh teknologi begitu. Nah, ini yang kemudian harus diberikan edukasi, karena ketika teknologi itu bisa dikuasai sebenarnya ya tidak ada batasan lagi bagi kreativitas. Siapapun menurut saya di Indonesia nantinya termasuk di Jawa Barat akan bisa masuk ke dalam platform ini, akan bisa beradaptasi dengan kehidupan yang baru terkait dengan ekonomi digital ini. Cuman masalah edukasi saja, dan terutama memang untuk yang generasi saya ke atas ini paling sulit. Jangankan untuk bicara tentang NFT atau kripto, bicara untuk bisa berjualan di marketplace aja kan masih PR yang besar begitu. Jadi bingung ya Pak ya. untuk mempercepat hanya satu jalan, bagaimana pendidikan tentang ekonomi digital ini masuk ke lembaga formal, masuk ke sekolah di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi secepatnya. Karena itu sangat penting sekali. Karena suatu saat kita tidak tahu ada apa di masa depan. Kalau kita misalnya tidak mampu beradaptasi, ya negara kita akan ketinggalan dibanding negara lain. Oke, ini kan berarti diperlukan sosialisasi dan juga edukasi dari pemerintah. Kan kata tadi Bang Johnson juga bilang kurang banget nih pemerintah untuk masuk ke dalam dunia digital ini, apalagi untuk mendorong agar generasi muda bisa lebih aware lagi terkait dengan dunia digital. Apa Pak yang bisa diberikan atau juga support apa sih Pak yang memang bisa diberikan juga oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk benar-benar akhirnya bisa memberikan edukasi? Ya, selama ini kita kan selalu membina UMKM misalnya dalam bentuk pelatihan. Nah, sayangnya kan kalau UMKM pelatihan ini kita masih bisa handle lah, orang-orang di dinas misalnya masih mampu. Tetapi kan untuk misal memahami cryptocurrency atau memahami NFT, itu kan saya kira dinas belum mampu. Jadi justru teman-teman kita seperti Mas Johnson ini yang harus direkrut dalam tanda kutip untuk bisa membantu begitu. Bagaimana kemudian webinar begitu, minimal lewat webinar sebenarnya yang bisa dilakukan oleh dinas itu, menghadirkan anak-anak muda ini yang sudah paham dan kemudian melibatkan semakin banyak orang untuk kemudian memberikan edukasi ini kemudian seperti MLM gitu. Jadi dari mulut ke mulut pada akhirnya tidak harus lembaga formal saja yang bertugas, tapi kemudian orang membuat semacam video sendiri di YouTube untuk bagaimana mengedukasi yang lain atau dalam bentuk yang lebih menarik begitu kan. Nah, ini menurut saya harus kemudian dijadikan kesadaran di tingkat pemerintah gitu. Jadi tidak hanya kemudian masyarakat bergerak sendiri. Jadi jangan sampai walaupun usia pemerintah kita di atas 40-an misalnya, tapi kemudian ketinggalan zaman begitu. Karena itu akan mengorbankan daya saing kita di persaingan dunia ini yang sekarang tidak akan ada batasnya begitu. Karena tadi yang namanya aset digital atau uang digital ya itu tidak bisa dibatasi sampai saat ini. Bagaimana coba mengatasinya atau membatasinya suatu pemerintah ini? Di Cina memang dicoba, tetapi ya saya kira tidak akan berhasil pada saatnya nanti ketika generasi berubah ya pada akhirnya generasi berikutnya akan sepakat bahwa itu harus dilakukan. Oke, nah kalau Bang Johnson melihatnya sendiri, edukasi atau juga sosialisasi seperti apa sih yang memang bisa diberikan oleh masyarakat dan range umurnya ada nggak? Apa yang bisa lebih masuk gitu? Apakah untuk susah gitu untuk masuk ke umur 40 tahun ke atas, tapi mungkin lebih gampang untuk anak-anak yang belasan tahun gitu terkait dunia digitalisasi ini? Ya, saya juga melihat memang ada tren bahwa anak-anak generasi Z yang lebih muda dari milenial itu memang lebih cepat gitu. Karena mereka udah terbiasa online, sering main game, dan kripto dan NFT sebenarnya online gitu. Iya, benar. Memang agak sulit gitu untuk kalangan yang atas, yang sedikit lebih tua, tapi memang lebih senior mungkin ya. Iya, yang bisa lebih senior ya, jangan tua ya, senior bilangnya. Oke. Iya. Memang orang yang menggunakan kripto atau NFT itu masih minoritas sebenarnya. Gitu. Jadi tapi kripto dan NFT itu growing, semakin lama semakin banyak orang, dan saya kira nanti akhirnya juga yang senior juga akan ikut juga nanti ujung-ujungnya. Tapi safety nggak untuk bermain, maksudnya berkecimpung ataupun nyemplung gitu ke dalam dunia NFT ataupun juga metaverse seperti ini, aman nggak? Karena memang kadang-kadang yang memang ditakutkan untuk orang-orang senior adalah aman atau tidaknya. Iya, saya melihat
Mungkin jangan dari sisi investasinya gitu. Oke. Ya, mungkin kita ingin, misalkan kita sedang fans dengan satu artis, kita sangat senang dengan artis ini, sangat fans, terus artis ini mengeluarkan NFT yang mana kayak kita membeli karyanya, itu bisa jadi satu contoh bahwa kita mendukung artis tersebut gitu. Dengan membeli NFT-nya. Itu bisa jadi satu contoh konkret yang sebenarnya udah terjadi saat ini gitu. Oke, jadi memang untuk saat ini apa yang memang terjadi dalam dunia NFT, kripto, itu memang orang yang memang benar-benar mempunyai interest yang lebih ya? Iya, benar sekali. Memang orang yang berusaha untuk mencari tahu sendiri, membaca artikel-artikel dalam bahasa Inggris, masih sangat kurang sekali artikel dalam bahasa Indonesia, ataupun video bahasa Indonesia masih kurang. Mungkin nanti seiring berjalannya waktu bakal ada influencer baru atau YouTuber yang mau mendedikasikan dirinya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Oke. Iya, ini jadi memang kita perlu perjalanan panjang sekali ya Pak ya dalam nantinya gitu untuk akhirnya pemerintah bisa melihat ini secara secara lebih jelas lagi untuk keuntungan masyarakatnya, karena untuk saat ini yang namanya NFT atau itu ini memang belum bisa dipaksakan untuk masyarakat saat ini. Seperti apa Pak Yunandar? Ya, kuncinya adalah bagaimana pemerintah menyediakan perlindungan ya. Jadi agar masyarakat yang kemudian terlibat itu tidak mengalami kerugian atau tidak ditipu dan lain sebagainya. Dan perlindungan yang pertama adalah edukasi. Bagaimana kemudian semua memahami ketika mereka melakukan atau aktif sebagai pelaku cryptocurrency misalnya, apa resiko yang akan terjadi dan apa yang harus dilakukan ketika mereka mengalami hal yang tidak diinginkan begitu, dan pemerintah harus hadir di sana. Nah itu bentuknya harus regulasi saya kira, dan sampai hari ini kan belum ada. Jadi bentuknya memang ada terkait undang-undang digital itu kan perlindungan tentang sudah ada yang terkait digitalnya, tetapi tidak khusus terkait dengan masalah NFT yang pasti akan terus ada semakin banyak ke depannya, apalagi metaverse. Ini ya kita harus siap gitu. Apakah memang nanti harus ada polisinya metaverse begitu ya, seperti polisi digital sekarang di yang dunia nyata. Ini kan beda lagi nanti kondisinya dan kemudian teknologinya. Oke, baik. Itu harapan kita semua. Jadi memang kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman intinya ya Pak ya. Apapun itu mau tidak mau yang namanya dunia teknologi ini kan selalu berkembang gitu, dan memang ini tidak ada batasannya. Nah, mungkin sebelum kita closing ada yang ingin disampaikan dari Bang Johnson terlebih dahulu. Silakan Bang. Ya, saya mengencourage anak muda untuk mulai memahami kripto, karena ada stigma yang bilang kripto itu nggak ada nilainya gitu, hanya cuman spekulasi. Jadi lumayan banyak anak muda yang enggan masuk kripto. Padahal di sini ada sesuatu revolusi digital yang sebenarnya udah kita lihat di sosial media, di internet, yang sebenarnya udah kelihatan gitu. Dan kelanjutannya ini ada di NFT dan kripto. Jadi saya mengencourage anak muda untuk masuk ke sini, mempelajari terutama, dan bereksplor apa yang bisa mereka bangun sebagai suatu karya dan bisa sukses juga di sini gitu. Sama sepertinya startup unicorn sekarang dan juga influencer sukses yang lahir dari zaman internet dan zaman sosial media gitu. Saya yakin nanti ada orang-orang sukses, anak-anak muda sukses juga yang lahir dari sini. Oke, itu harapan kita semua terkait tentu saja yang namanya digitalisasi ini makin ke depan gitu. Mungkin siapa tahu gitu ya Pak, 5 tahun dari sekarang itu justru akan booming gitu. Banyak nanti anak-anak muda yang memang sukses di dalam dunia NFT, metaverse ataupun sebagainya. Silakan Pak Yunandar, seperti apa? Iya, saya melihat kalau kita lebih siap dari awal, bisa jadi orang-orang Indonesia yang bisa menguasai ekonomi digital suatu saat nanti. Seperti sekarang kalau kita lihat ya dari cryptocurrency itu, mungkin orang terkejut sebenarnya siapa sih misalnya produsen utama cryptocurrency ya. Kalau lihat dari penambangnya justru sekarang mungkin nomor 1 Amerika, nomor 2 Kazakhstan begitu ya. Itu kan sesuatu yang mengejutkan, negara seperti Kazakhstan. Kalau Amerika kita sepakat lah mungkin. Tapi kalau Kazakhstan kemudian bisa menjadi sumber tambang kripto nomor 2 di dunia, artinya mereka berhasil menjadikan ini sebagai peluang
untuk menjadi pelaku ekonomi digital yang luar biasa suatu saat nanti, karena mereka invest dari sekarang begitu. Dan saya kira itu yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan maupun pemerintah Jawa Barat. Kita harus bersiap diri, mempelajari, kemudian juga membangun satu konsep regulasi, membangun kebijakan, dan termasuk tadi yang paling penting adalah bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana ini masuk ke dalam bagian dari sistem pendidikan agar kita siap nanti, karena tidak bisa dihindari hal yang seperti ini. Kemajuan teknologi itu ya seperti sosial media, pada akhirnya kita hanya bisa menjadi bagian dari masyarakat sosial media, bukan menjadi orang atau lembaga yang menentukan ke arah mana sosial media itu bergerak. Nah, sama halnya dengan cryptocurrency, NFT, atau nanti mungkin metaverse. Oke, jadi memang intinya kita harus menyiapkan diri kita ya Pak ya, dari sekarang, karena apapun itu ya namanya digitalisasi akan selalu, seperti tadi yang saya bilang, akan selalu maju ke depan, dan mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman seperti apapun nantinya itu gitu. Walaupun kadang-kadang kalau misalnya dalam bayangan saya kali ini seperti film-film fiksi ya Pak ya. Kayak seperti apa sih yang benar-benar kayaknya aduh jauh banget gitu dari dunia sekarang. Tapi ya mau tidak mau itu kan ya harusnya nantinya akan menjadi bagian dari kehidupan kita. Seperti itu ya Pak ya? Ya kira-kira kalau begitu. Kita harus siap menghadapi masa depan. Baik, Bang Johnson terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bandung TV. Pak Yunanda terima kasih juga sudah berbagi informasi bersama kami. Ini semoga saja bisa masyarakat sedikit banyak bisa mendapatkan kejelasan terkait dengan dunia NFT, kripto, dan tentu saja yang memang kita perlukan saat ini adalah regulasi agar nantinya kita bisa berinvestasi secara aman tentu saja ya Pak ya. Baik, Pak Yunanda terima kasih, selamat malam. Pak Bang Johnson juga terima kasih. Baik, dan pemirsa, Anda baru saja menyaksikan perbincangan kami terkait dengan dunia digital, juga ekonomi digital saat ini, seperti salah satunya adalah NFT dan juga kripto. Semoga saja Anda bisa mendapatkan manfaatnya. Akhir kata saya Farah Mumtaz, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.